Pernahkah kau bertanya, seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira, seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Sitorus. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Samudra. Adapun tujuan kami untuk membuat video ini yaitu untuk memperkenalkan penggunaan software aplikasi FX Calculus Solver pada pembelajaran matematika. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya kita mengetahui apa itu aplikasi FX Calculus Solver. Nah, aplikasi FX Calculus Solver ini adalah aplikasi kalkulus yang komprehensif, yang maksudnya sangat luas, didasarkan pada sebuah mesin pemecahan masalah kalkulus secara otomatis dan sangat ideal bagi mahasiswa dalam mempersiapkan ujian matematika. Aplikasi ini memiliki kelebihan, diantaranya dapat menampilkan langkah-langkah pemecahan masalah kalkulus dengan lengkap dan disertai dengan animasi. Selain itu, pada aplikasi ini juga bisa menampilkan beberapa contoh materi lengkap yang diberikan di antaranya seperti matriks, persamaan, sistem persamaan, fungsi, limit, diferensial, dan integral. Aplikasi ini bisa kita download di Play Store maupun di Google Chrome. Langsung saja kita ke menu Chrome. Kita ketik di pencarian FX Calculus Solver, kemudian muncul, lalu install. Kemudian kita unduh. Setelah itu kita buka, kemudian akan muncul tampilan aplikasi FX Calculus Solver ini. Nah, di sini sudah muncul tampilannya dan terdapat beberapa submateri yang terdapat di dalam aplikasi ini. Nah, ada 8 bagian yang kita di sini akan membahas satu persatu, tapi kali ini saya akan membahas tentang computation dan pre-algebra review. Nah, saya akan membahas tentang computation. Di sini ada 2, yaitu ada compute dan evaluation. Nah, pertama saya akan membahas tentang compute atau hitungan. Nah, di sini terdiri dari 17 contoh soal. Nah, di sini pasti kalian ada yang mengira aneh ya. Kenapa sih ada soal yang bernomor biru dan oranye? Nah, saya akan bahasnya. Ternyata soal yang berwarna biru itu bisa kita gunakan, bisa kita pakai hanya dengan menggunakan data seluler dan wifi. Sedangkan soal yang berwarna orange, dia premium, jadi kita harus berlangganan untuk menjawab soal itu dan berbayar tentunya. Nah, kita coba yang gratis aja ya, menggunakan data seluler. Kita ambil contoh soal nomor 9. Nah, di sini terdapat gambaran soal, jawaban, serta langkah pengerjaannya. Iya, benar. Dah, dari tampilan ini kalian bisa lihat di atas pojok kanan ada gambar keyboard ya. Itu dia. Nah, kita klik aja. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan 5 kali secara gratis dan seterusnya akan premium. Nah, baik, di sini saya akan mengganti atau mengubah soalnya. Jadi kita bisa mengganti ataupun mengubah.
Tapi kali ini saya mau mengganti soal. Mungkin dari segi dari segi angka maupun tandanya. Dah, kita klik solve. Nah, muncul dia soal, jawaban, serta langkah pengerjaannya. Kemudian ada catatan juga. Kemudian kita berlanjut ke evaluation. Nah, di evaluation ini terdapat seperti kita mencari nilai X apabila diketahui nilai X dan Y-nya gitu ya. Nah, langsung saja kita ambil contoh soal nomor 20. Kita klik 2 kali. Akan muncul juga seperti tadi. Terdiri dari soal, jawaban, serta langkah pengerjaannya. Kita ubah soalnya, kita klik gambar keyboard di atas pojok kanan, kemudian kita ganti angkanya, dan kita ubah tanda-tandanya. Ya, seperti ini. Kemudian kita solve kembali dan akan muncul hasilnya. Ya. Dan kalau ada yang menyadar, di bagian pojok kanan atas itu tadi ada gambar play video. Nah, di sini ternyata tutorialnya juga nggak cuman melalui tulisan, tapi bisa dengan melalui video. Jadi dengan kita mempelajari ini, kita juga mengerti dari mana asalnya, seperti itu. Mudah bukan? Kalau saya sangat merekomendasikan sekali ya aplikasi ini, karena bisa memudahkan kita dalam mengerjakan soal, tetapi juga tidak membuat kita menjadi males, karena di sini juga terdapat proses-proses langkah pengerjaannya gitu. Jadi kita yang tidak paham menjadi mengerti. Oke. Nah, lanjut. Kita ke pre-algebrator. Yang pertama ada integer. Di sini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian maupun campuran dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah, di sini ada soal yang aneh, yang unik ya. Kita klik aja. Oh, berarti kita putar videonya ya. Nah, ternyata maksud dari soal ini kali-kali berapa yang akan menghasilkan dari 2835. Kita mencari faktorisasi berarti. Berapa faktorisasi dari 2835? Jadi dengan kita sendiri, kita nggak perlu bingung. Jadi di sini bisa dijelaskan melalui video-video tutorial seperti ini. Oke, kita lanjut ke fraction. Nah, di fraction ini lebih ke pembagian, pakai per gitu. Ada pembilang, ada penyebut. Seperti biasa kita ambil contohnya 1 yang berwarna biru tentunya. Nah, di sini ada soal, jawaban, serta proses pengerjaan. Kita ganti lagi ya soalnya. Pembilangnya kita ubah. Dan penyebutnya juga kita ubah. Kita solve. Nah, muncul dia. Nah, bagaimana proses pengerjaannya? Kita klik yang gambar video di pojok kanan atas tadi. Di sini dijelasin tuh dengan sangat mendetail. Ada catatan-catatan kecilnya juga di sebelah kanan. Oh, kalau misalnya penyebut dan pembilangnya sama bisa dicoret juga dijelaskan di sini. Sangat efektif ya. Seperti itu juga ada keterangannya. Iya. Bahkan kalaupun misalnya kita bingung, kita jadi lebih ngerti gitu.
Kemudian kita lanjut ke insert number. Nah, kita ambil aja terus ya contoh soalnya. Nah, di sini juga seperti biasa ada soal jawaban. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, setelah 5 kali pemakaian kita dikenakan premium, atau kita tidak boleh menggunakannya lagi dengan secara gratis hanya dengan menggunakan data seluler. Nah, jadi kita bagaimana caranya? Kita hapus aja aplikasinya, kemudian kita download lagi. Nah, berhasil kan? Ini dia tampilan yang udah kita download aplikasi yang baru. Kita pakai 5 gratis lagi, jadi kita manfaatkan kesempatan itu secara berulang-ulang. Jadi kalau misalnya kita nggak mau bayar dengan yang premium tadi, jadi kita bisa hapus aplikasinya setelah 5 batas pemakaian tadi, kita download, kita gunakan lagi, begitu seterusnya, nggak apa-apa. Dan bisa kok. Misalkan seperti tadi videonya. Saya rasa ini sangat menguntungkan ya untuk kita. Jadi kalau misalnya kita mau ada les bimbel yang diharuskan untuk keluar, kayaknya bisa ditanggulangi dengan menggunakan aplikasi ini gitu. Ini bisa menjadi mentor terbaik kita gitu selama kita di rumah aja. Apalagi kan sekarang lagi musim pandemi, kita nggak boleh kemana-mana, social distancing gitu. Jadi bagus ya aplikasi ini. Nah, oke, kita yang terakhir. Di sini ada desimal. Nah, maksudnya di sini seperti biasa, di setiap bilangan kita kurang. Nah, kita coba ambil contoh soal nomor 66. Nah, di sini ternyata kita ubah dulu ya soalnya ya. Kita ubah menjadi 0,432. Kita solve, kita cari, kita putar aja ya videonya. Ternyata bilangan ini menyuruh kita untuk mencari berapa bagi berapa untuk mendapatkan hasil dari soal itu tadi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Pada aplikasi FX Calculus Solver ini, saya akan membahas pada bagian algebra review dan function. Nah, pada algebra review terdapat polinomial, rasional, radikal, kompleks number atau bilangan kompleks, matrik, equation 1 atau persamaan 1, equation 2 atau persamaan 2, system of equation atau sistem persamaan, inequality atau ketidaksamaan. Nah, pada functionnya sendiri terdapat evaluation, operation, domain, rank, inverse, dan equation inequality atau persamaan dan tidak kesamaan. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu algebra review polinomial. Nah, polinomial sering disebut juga suku banyak. Nah, suku banyak adalah sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari perubah variabel serta konstanta. Nah, operasi yang dipakai hanyalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta perpangkatan bilangan bulat tidak negatif. Nah, langsung aja pada contoh nomor 1. Langsung aja pada contoh nomor 1. Pada kolom di atas itu terdapat gambaran soalnya. Nah, jawaban dan serta langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, di note ini adalah sebuah catatan.
Nanti dari soal itu kalau ada jawaban yang catatannya penting akan ditampilkan. Nah, keyboard di sini adalah untuk penulisan soalnya. Nah, tanda play di sini untuk merekam atau memproses langkah-langkah pengerjaannya atau langkah penyelesaiannya. Nah, langsung aja kita coba untuk mengubah soalnya. A kita ubah dengan angka 4, B 2, C 2, D 8. Nah, pada pojok kanan bawah di situ terdapat Solve. Nah, Solve di situ untuk penerapan soalnya nanti, untuk menampilkan soalnya nanti. Nah, coba kita klik. Nah, soalnya yaitu 4x ditambah 2 dikali 2x ditambah 8. Nah, jawabannya yaitu 8x pangkat 2 ditambah 36x ditambah 16. Nah, untuk biar lebih pahamnya lagi langkah penyelesaiannya, kita klik play. Nah, yaitu 4x ditambah 2 dikali 2x ditambah 8. Nah, itu perkalian. Nanti kita jabarkan, yaitu 4x dikali 2x ditambah 1. Begitu juga nanti yang di 2x ditambah 8. Jadi 2 dikali 2x kali x tambah 4. Nah, jadi kita jabarkan lagi, habis itu kita kalikan 4 dikalikan pada dalam kurung masing-masing itu. Ya, atau 4 dikali 2xx ditambah 4 dikali 2x atau ditambah lagi 4 dikali x dan 4 dikali 4 gitu. Nah, untuk jawabannya sendiri yaitu yang soal 4x ditambah 2 dikali 2x ditambah 8, jawabannya adalah 8x pangkat 2 ditambah 36x ditambah 16. Nah, ini adalah proses langkah penyelesaiannya. Selanjutnya, rasional. Nah, langsung aja kita ambil contoh nomor 46. Di sini ada soal A pangkat 3 ditambah A pangkat 2 ditambah A per A. Jawabannya A pangkat 2 ditambah A ditambah 1. Nah, lebih jelasnya lagi kita ubah soalnya biar tidak terlalu abstrak. A kita gantikan dengan 2A pangkat 3 ditambah A ganti dengan 8. Habis itu kita ganti lagi dengan 2 per nya A-nya kita ganti dengan 8. Nah, tampilan soalnya yaitu 2 pangkat 3 ditambah 8 pangkat 2 ditambah 2 per 8. Jawabannya yaitu 37 per 4 sama dengan 9,25. Nah, lebih jelasnya lagi kita lihat pada play-nya. Kita klik pada play-nya, lebih jelas langkah penyelesaiannya. Nah, soalnya tadi kita terapkan, nah kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan di sini nanti pada saat penjumlahan dia juga ada menampilkan apa tuh proses penjumlahannya gitu. Nah, kayak misalkan penjumlahan 64 ditambah dengan 10 jadinya 74. Nah, kayak gitu. Dia prosesnya akan ditulis. Dan hasilnya 74 per tadi 74 sama 8 sama-sama dibagi dengan 2. Nah, jadi hasilnya 37 per 4. Nah, bisa disederhanakan lagi dalam bentuk desimal.
selanjutnya kita ambil contoh pada nomor 52 yang soalnya di mana A pangkat 3 dikali B dalam kurung pangkat 4 per A dikali B pangkat 2 dalam kurung pangkat 3. Jawabannya A pangkat 9 per B pangkat 2. Nah, daripada abstrak, kita gantikan dengan 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Jadi dalam kurung dipangkatkan dengan 4. Nah, soal A B tadi kita gantikan dengan 4 kali pangkat 2. Nah, soalnya tadi 2 pangkat 3 dikali 3 dalam kurung pangkat 4. 4 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 dan hasilnya 81. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita klik play untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, soalnya tadi kita terapkan, 3-nya kita kedepankan, 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 4. Nah, 2 pangkat 3-nya tadi adalah 8, 24 pangkat 3, dipangkatkan 4. Begitu juga nanti 4 pangkat 2, habis itu dipangkatkan lagi dengan 3. Iya. Nah, jadi nilai yang sama kita coret dan hasilnya 81. Nah, contoh selanjutnya yaitu 102. Nah, soalnya yaitu 3i dalam kurung pangkat 5. Nah, jawabannya di sini 243i. Nah, langsung aja kita reply 3i dalam kurung pangkat 5. Nah, karena tadi pangkat 5, jadi 3 dipangkatkan 5, i-nya juga dipangkatkan dengan 5. Terus, untuk nilai 243, kan i-nya pangkat 5. Tadi sudah dijelaskan kalau i pangkat 4 sama dengan 1, berarti 5 kita kurangkan 4 kan jadinya tinggal 1. Jadi i pangkat 4 dikali i, kayak gitu, ditambah i. Jadi nilainya untuk i pangkat 4 1, jadi 243 ditambah 243 dikalikan dengan 1 sama dengan 243. Nah, i-nya tadi tetap, jadi 243i gitu jawabannya. Nah, selanjutnya yaitu matriks. Matriks adalah suatu bilangan yang disusun secara baris dan kolom dan ditempatkan pada kurung biasa atau kurung siku. Nah, jadi kita langsung aja ke contohnya nomor 115. Nah, pada contoh ini soalnya 301 1 ditambah 1 negatif 1 2 negatif 1. Nah, jawaban yang didapatkan yaitu 4 negatif 1 3 0. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita klik play di sini untuk lebih jelas lagi melihat jawaban dari soal tersebut. Soal matriksnya tadi 3 ditambahkan dengan 1, 0 ditambahkan dengan negatif 1. Nah, begitu juga di bawahnya 1 ditambahkan dengan 2 dan 1 ditambahkan dengan negatif 1. Nah, jadi hasilnya tadi 4 negatif 1 3 0. Nah, contoh matriks selanjutnya yaitu pada nomor 119. Nah, di sini terdapat perkalian matriks, yaitu soalnya matriks 3, 4, 1, 2 dikalikan dengan matriks 1 dan 2. Nah, jawabannya yaitu matriks 11 dan 5. Langsung aja ke penyelesaiannya. Nah, matriks tadi
3, 4, 1, 2, nanti 3 dikalikan dengan 1, 4 dikalikan dengan 2. Nah, begitu juga di bawahnya 1 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 2. Nah, kita hasilkan kayak tadi 3 dikalikan dengan 1, 3, 4 dikalikan dengan 2, 8, 1 dikali 1, 1, 2 dikali 2, 4. Nah, jadi hasilnya yaitu 11 dan 5. Tuh. Nah, selanjutnya adalah equation 1 atau persamaan 1. Nah, persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Nah, kita ambil contoh pada nomor 154. Nah, soalnya 3x ditambah 2x ditambah x ditambah 2 sama dengan 3. Nah, jawabannya x sama dengan 1/6. Nah, langsung aja kita klik play untuk langkah penyelesaiannya. Tadi 3 ditambah dengan 2 dalam kurung dikalikan dengan x. Nah, karena nanti kalau itu dikalikan lagi hasilnya sama sesuai yang di atas. Nah, ditambah dengan x ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kita selesaikan. Tadi 3 ditambah 2 sama dengan 5x. Nah, 5x ditambah lagi dengan 1 x, 6x dan ditambah 2 sama dengan 3, jadi x sama dengan 1/6. Nah, grafiknya di sini, penulisan grafiknya, y-nya kita dapatkan dengan nominal 3. Nah, jadi di sini diperjelas lagi dalam bentuk grafik kayak gitu persamaannya. Jadi tuh grafiknya sudah ditampilkan gimana cara membuatnya gitu. Nah, kita ambil lagi contoh biar lebih paham. Pada bagian nomor 155. Nah, soalnya yaitu AX ditambah B sama dengan C. Jawabannya adalah negatif B ditambah C per A. Nah, daripada abstrak kita ubah nilainya 2X ditambah dengan 8 sama dengan 12. Nah, jadi soalnya yaitu 2x ditambah 8 sama dengan 12. Nah, jawabannya yaitu x sama dengan 2. Nah, cara penyelesaiannya begitu juga sama, 2x dikalikan, jadi x-nya kita dapatkan dengan angka 2. Untuk menentukan y-nya, y sama dengan soalnya tadi, dan diubah x-nya jadi nilai yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 2. Nah, penulisan tabelnya, penulisan grafiknya seperti ini. Jadi y-nya itu x-nya itu sama dengan 2. Jadi di titik 2 gitu penempatannya. Nah, selanjutnya
Nah, selanjutnya equation 2 atau persamaan 2. Nah, di sini perbedaannya yaitu di sini bentuknya akar. Nah, atau jadi kita ambil contoh soal equation atau persamaan itu sama. Sa- Ini membedakannya nomor 9 adalah di sini ada akar. 193, yaitu soalnya akar dari 3x ditambah 1 sama dengan 2. Dengan Nah, soal akar jawabannya 3x ditambah kita 1 klik sama play. dengan 2 Play dengan hasil x sama 3. dengan 1. X ditambah 1 sama dengan Jadi 2. Nah, di akar sini x untuk tambah menghilangkan 1 sama akarnya, dengan 2. jadi pangkat 2. akarnya 2 dah tadi diangkatkan jadi 2 pangkat Jadi 3x 2, ditambah gitu. 1 sama dengan 4. Nah, 4-nya tadi dari akar 2, x sama dengan 1. Nah, grafiknya Y, Nah, akar untuk 3x tambah 1, menampilkan Y sama dengan grafiknya, 2. Karena sama seperti tadi 3x, x-nya tadi ya, ini dijadikan dengan persamaan 1, kita juga harus menentukan y-nya, titik y-nya, jadi biar bentuk kita dapat grafiknya. titik dari tengahnya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu sistem persamaan atau system of equation. Nah, sistem persamaan adalah sekumpulan persamaan yang terdiri dari beberapa variabel. Nah, selanjutnya sistem of equation. Kita langsung atau ambil sistem contoh persamaan. di nomor Nah, 236. sistem persamaan Nah, ini persamaannya yaitu X adalah kurang Y sama dengan 4, X sekumpulan tambah Y sama persamaan dengan linear 2. yang terdiri Jawabannya dari X beberapa sama dengan variabel. 3, Nah, Y sama dengan negatif 1. untuk contoh yang pertama yaitu 3. Langsung lagi Contoh kita kita klik play misalnya biar contoh lebih jelas 236. langkah penyelesaiannya. Di sini disuruh pecahkan sistem untuk X dan Y dengan persamaannya Nah, X kurang 5 untuk X persamaan kurang yang Y pertama, sama sama dengan Y 4 sama dengan X ditambah Y, Y sama ditambah dengan 4. 2. Karena Dengan kalau jawabannya X sama posisi dengan 3, tadi Y kita sama dengan pindahkan ke negatif lain 1. arah, Untuk itu pemecahan misalkan masalahnya, negatif jadi plus, dan sebaliknya yaitu kalau persamaan positif X, kita Y pindahkan sama dengan ke 4, arah X, sebaliknya itu Y sama ditambah dengan 4 negatif. kita pindahkan, jadi X, Y ditambah 4 tadi, Nah, Y sama dengan negatif 2 setelah ditambah kita 1 tentukan sama nilai dengan negatif X-nya 1. Nah, X dan Y-nya, negatif 1 ditambah 4, X nya jadi 3, kita cari titik X 3, tengahnya. Y nya negatif 1. Nah, untuk grafiknya kita Tentukan buat grafiknya X dikurang 4 sama dengan dari 4 persamaan lagi sama dengan 4, jadi itu X Y menentukan nya grafik. minnya kita Kita pindahkan min tetap X menulisnya dan kurang min X tetap tambah 4. Nah, ditampilkan gitu maksudnya. untuk variabel yang persamaan yang kedua, X ditambah Y sama dengan 2, Nah, Y seperti sama ini. dengan negatif 2 X. Ya. Nah, ini, Nah, untuk ini adalah tampilan grafik dari grafiknya. pemecahan masalah dari soal pertidaksamaan ini. Ya, dari sistem persamaan ini, maaf. Nah, selanjutnya Nah, habis itu kita pertidaksamaan atau inequality atau pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan dalam matematika adalah kalimat atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan untuk dua objek atau lebih. Nah, dalam pertidaksamaan mengandung tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, selanjutnya yaitu Langsung inequality. aja Nah, ke contoh inequality ini soalnya. adalah pertidaksamaan. Dalam matematika Ada adalah kalimat 257. atau pernyataan matematika yang menunjukkan ada perbandingan 257. ukuran dua objek soalnya atau yaitu lebih. Nah, yang pemecahan mengandung masalahnya yaitu 2x yang ditambah mengandung 3 tanda lebih dari sama dengan 0. kurang dari, Nah, lebih X dari, dan jawabannya X kurang lebih dari sama dengan, dan lebih negatif dari 3 sama per 2. dengan. Nah, untuk solusi pemecahan masalahnya Nah, langsung aja kita ambil contoh. yaitu
2x Nomor ditambah 3 257. lebih dari sama dengan 0. 2x Tentukan nilai lebih dari x-nya sama dengan dari persamaan lebih dari sama dengan 2x negatif 3. Jadi ditambah x 3 lebih dari sama dengan negatif lebih 3 per dari 2. sama dengan Nah, 0. untuk grafiknya y Nah, sama dengan jawabannya 2x ditambah x 3. lebih dari sama dengan negatif 3 per 2. Nah, ini Nah, nilai x-nya 1 penyelesaiannya sampai 2x ditambah yang 3 positif dan sama dengan negatifnya. lebih dari 0. Jadi kalau kita pindahkan, dan jadi kalau kita hasilnya kalikan grafik 0, dari x berarti negatif 2x 3 per lebih 2. dari 3. Nah, Dan contoh yang grafiknya contoh satu lagi kita pada nomor ditampilkan. 253. Nah, untuk Nah, pemecahan ini masalah adalah bentuk grafik ketidaksamaan dari untuk x dengan persamaannya ketidaksamaan 3x soal ditambah 2 tersebut gitu. Jadi nilai lebih x-nya dari sudah didapatkan. x kurang Dari nilai 1. x yang Nah, sudah didapatkan. jawabannya x lebih Nah, dari selanjutnya yaitu negatif function. 3 per 2. Nah, Untuk yang solusi pertama pemecahan kita bahas masalahnya yaitu dengan cara evaluation. seperti ini. Nah, 3x ditambah 2 lebih dari x kurang 1. 3x lebih dari 3 kita ambil kurang contoh 3. pada nomor Jadi 1. tadi 3 Nah, di dikurangi sini 1 tentukan dan fungsi- x tentukan lebih fungsi dari negatif f 3 per dari 2. fx sama dengan x ditambah 2. Nah, terus tentukan f dalam kurung 3. Nah, jadi fungsinya itu adalah 3. Nanti berarti karena fungsinya 3 sama dengan x digantikan dengan angka 3 ditambah 2. Jadi jawabannya adalah 5. Tuh. Nah, jadi untuk grafik Untuk dengan y selanjutnya negatif 5 per 2 dan x-nya negatif 3 per 2 yaitu seperti ini. Gambar kita ambil berikut. contoh nomor 2. Nah, dari fungsi f dengan f Nah, selanjutnya kita ambil contoh nomor 2. Nah, dari fungsi f dengan fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2. Nah, tentukan f-nya negatif 1. Nah, jawabannya adalah 0. Nah, kalau biar lebih pahamnya lagi, kita klik play untuk proses penyelesaiannya. Jadi f-nya sama dengan negatif 1, jadi x negatif 1 dipangkatkan 2. Nah, 3 begitu juga dikalikan dengan negatif 1, jadi negatif 3. Nah, jadi dikurangkan dan hasilnya 0 gitu. Untuk selanjutnya itu operation atau operasi pada fungsi. Kita ambil contoh pada nomor 15. Nah, dari fungsi f dan g dengan fx sama dengan f-nya sama dengan 6x dikurang 7, g-nya sama dengan x pangkat 2. Tentukan yang pertama f ditambah g dikali x dan yang kedua f dikali g dikali x. Nah, jawaban yang pertama x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 7. Yang jawaban yang kedua 6x pangkat 2 6x pangkat 2 dikurang 7. Nah, kita klik play untuk menyelesaikan soalnya. Nah, jadi kan tadi persamaan antara
fungsi yang pertama kita tuliskan untuk menyelesaikan soal yang pertama. Jadi f kita ubah x ditambah 6x dikurang 7. Nah, itu jawaban dari nomor 1. Dan yang kedua, kita tulis fungsinya. Jadi f sama dengan 6x pangkat 2 dikurang 7 gitu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari domain. Nah, kita ambil contoh di nomor 23. Fungsi dari f sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2, tentukan domain fx. Nah, jawabannya itu negatif tak hingga lebih kecil dari Nah, domain dari fx sama dengan negatif tak hingga lebih dari x lebih dari tak hingga gitu. Nah, selanjutnya yaitu range. Kita ambil contoh nomor 40. Dari fungsi gx sama dengan x pangkat 2 dikurang 5. Tentukan range-nya x-nya. Tentukan gx-nya. Nah, dari penyelesaian range-nya di sini kita tuliskan fungsinya. Kembali lagi. Jadi x pangkat 2 dikurang 5. Jadi hasilnya negatif 5 kurang dari sama dengan x pangkat 2 dikurang 5. Nah, selanjutnya yaitu range. Kita ambil contoh nomor 40. Nah, soalnya untuk fungsi g sama dengan x pangkat 2 dikurang negatif 5. Nah, tentukan range-nya gx. Nah, tadi fungsinya kan tentukan gx-nya, jadi nilainya tak hingga 0 lebih dari x pangkat 2. Jadi negatif 5 kurang dari sama dengan x pangkat 2 dikurang 5. Nah, jawabannya negatif 5 kurang dari sama dengan gx. Nah, selanjutnya yaitu inverse. Nah, kita ambil contoh pada nomor 108. Nah, soalnya untuk fungsi f sama dengan 3x dikurang 2, tentukan f negatif 1x. Nah, jawabannya x per 3 ditambah 2 per 3. Nah, biar lebih pahamnya lagi, kita klik play. Untuk pertama kita cari domainnya, f sama dengan tak hingga kurang dari x tak hingga kurang dari tak hingga. Nah, ini cara ngomongnya. Nah, selanjutnya yaitu inverse. Nah, kita ambil contoh nomor 108. Nah, untuk fungsi f-nya sama dengan 3x dikurang 2. Nah, tentukan f pangkat negatif 1x. Jawabannya x per 3 ditambah 2 per 3. Nah, kita selesaikan dulu. Kita harus mencari domainnya. Domain dari f. Nah, domain f-nya yaitu negatif tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga. X kurang dari tak hingga. Nah, baru kita cari range dulu. X tak hingga negatif tak hingga tadi 3x kurang 2
X-nya kita ubah 3X kurang 2. Nah, menghasilkan negatif tak hingga kurang dari Fx kurang dari X. Nah, baru kita masukkan nilainya. Jadi hasilnya X per 3 ditambah 2 per 3 gitu. Kita harus mencari satu-satu dulu untuk mendapatkan pangkat negatif min. Nah, selanjutnya equation inequality. Nah, persamaan dan pertidaksamaan pada fungsi. Nah, kita ambil contoh 123. Nah, soalnya yaitu untuk fungsi f. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Sri Amelia dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi FX Calculus Problems ini, di mana saya akan membahas tentang materi limit dan differentiation. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang limit dan differentiation. Pertama yang general. Nah, di sini terdapat banyak contoh-contoh soal yang bisa kita coba. Kita akan mencobanya. Nah, di sini sudah terdapat jawabannya dan cara-cara pengerjaannya, dan juga sudah ada grafiknya. Nah, di sini cuma bisa kita menggunakan 5 kali percobaan, setelahnya akan menggunakan premium. Di sini saya akan mencoba mengubah angkanya ya menjadi lebih sulit lagi. Saya ubah. Apakah di aplikasi ini bisa? Nah, dapat hasilnya dan cara-cara pengerjaannya. Begitu juga grafiknya. Nah, kurang jelas bisa dapat dilihat di video untuk melihat langkah-langkah dari setiap pengerjaannya. Nah, di sini akan dijelaskan sedetail-detailnya bagaimana cara membuat latihan dari soal tersebut. Nah, jadi kita nggak perlu bingung lagi dari mana kok bisa hasilnya gitu, karena di video ini sudah dijelaskan cara-caranya bagaimana mendapatkan hasilnya. Nah, didapatkanlah hasilnya 2/9. Dan di sini juga dijelaskan bagaimana cara untuk membuat grafiknya juga. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk membuat grafiknya dari sini. Kalau kita bingung kayak mana buat grafiknya, nah dari video ini sudah dijelaskan seperti apa buat grafiknya. Jadi nggak perlu bingung lagi. Dapat deh, selesai. Oke, selanjutnya kita akan mencoba yang advance ya. Nah, di sini terlihat banyak contoh-contoh soal yang bisa kita coba. Kita coba yang ini. Nah, dapat deh hasilnya itu ada 0 dan solusi penyelesaiannya sudah dijelaskan dengan sangat panjang hasilnya. Dan grafiknya juga sudah dibuat. Oke, sekarang saya akan coba mengganti soalnya supaya jadi lebih sulit lagi. Kita ganti soal. Di sini saya buat 4x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2/3.
E pangkat X dikurang 7. Nah, kita coba ya, berapa hasilnya. Nah, didapatkanlah jawabannya dan cara solusinya yang panjang itu, dan grafiknya juga sudah ada. Nah, jadi kita nggak perlu bingung lagi. Nah, dengan aplikasi ini sangat membantu kita dalam mengerjakan soal-soal. Kalau ada soal-soal PR kalkulus, bisa kita kerjakan dengan aplikasi ini. Nah, kalau masih bingung bisa kita lihat videonya bagaimana langkah-langkah urutan dari mengerjakan soal tersebut. Di sini akan dijelaskan urutan-urutannya sampai mendapatkan hasilnya. Bisa kita lihat sendiri di sini, cara pengerjaannya dibuat sangat bagus sekali, membuat kita supaya bisa menjadi lebih mengerti lagi. Nah, aplikasi ini memang sangat cocok untuk kita ya. Untuk anak-anak SMA untuk ngerjain soal-soal kalkulus, pasti aplikasi ini sangat dibutuhkan. Nah, untuk membuat grafik juga sama seperti sebelum-sebelumnya, pasti akan dijelaskan juga bagaimana cara membuatnya. Karena aplikasi ini sangat-sangat berguna. Nah, selanjutnya kita akan mencoba soal kalkulus yang lainnya. Kita coba yang ini ya. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Kita coba yang lain lagi. Karena di sini banyak soal-soal yang sangat membantu kita dalam mengerjakan soal-soal PR di sekolah, pasti sangat-sangat sulit. Nah, kalau yang ini, yang warna merah, kita harus menggunakan premium untuk mendapatkan mengerjakan soal yang lebih sulit itu. Nah, selanjutnya yang polinomial. Di sini juga terdapat banyak contoh-contoh soal yang bisa kita coba, bisa kita pelajari lagi. Nah, di sini yang rasional. Nah, juga ada. Di sini memang sangat lengkap. Kelompok kami sangat merekomendasikan aplikasi ini. Saya di sini akan mencoba mengubahnya. Apakah aplikasi ini bisa menjawab soal yang lebih sulit lagi? Nah, kita coba. Nah, ternyata memang aplikasi ini sangat membantu ya. Nah, dapat hasilnya yang sangat panjang. Kalau kurang mengerti, bisa kita lihat videonya bagaimana cara-caranya. Selanjutnya kita coba yang logaritma. Nah, di logaritma ini juga ada banyak contoh-contoh soal yang bisa kita coba. Selanjutnya ada eksponensial. Nah, di eksponensial juga ada contoh-contohnya. Kita tinggal memasukkan aja soal seperti apa yang mau kita cari di situ. Ada juga trigonometri. Nah, ini ada sin, cos, tan ya.
kita akan coba. Nah, saya di sini akan merubah soalnya. Kita coba pakai 4x sin buka kurung 3x sin theta. Kita coba apakah aplikasi ini bisa membantu. Nah, terjawab. Jawabannya sudah ada di situ dan solusinya juga sudah dijelaskan dan catatan di bawahnya juga dikasih tahu. Nah, kalian bisa mencoba-coba soal-soal yang lain. Selanjutnya yang terakhir ada function. Nah, ini ada fungsi dari fx juga ada di sini. Banyak contoh-contoh soalnya bisa kita coba. Nah, saya akan coba yang ini. Nah, kalau kurang mengerti bisa kita lihat dari video di ujung sana kalau kita masih kurang mengerti. Nah, kita coba untuk lihat videonya, cara pengerjaannya. Nah, di sini yang diketahui dari fungsi fx tersebut, carilah f0, f aksen 1. Nah, kita yang nomor 1 tinggal substitusikan saja ke fungsi tersebut. Dapat hasilnya. Nah, untuk yang kedua, f aksen 1. Nah, itu berarti harus kita turunkan dulu dari fungsi fx tersebut. Setelah kita dapatkan turunan dari fungsi tersebut, baru kita substitusikan ke fungsi tersebut 1, kita substitusikan ke fungsi yang sudah diturunkan tadi, dan didapatkanlah hasilnya. Begitu juga yang nomor 3, kita turunkan lagi fungsi yang nomor 2, lalu sudah dapat, baru kita substitusikan ke fungsi tersebut. Nah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Barus dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 018 Universitas Samudra Langsa. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu aplikasi masalah matematika, yaitu aplikasi FX Calculus Solver. Di sini juga saya akan menyelesaikan permasalahan matematika tentang integral dan grafik. Nah, di sini kita akan memperkenalkan suatu aplikasi, yaitu aplikasi menyelesaikan masalah matematika dari masalah yang mudah hingga yang sulit. Nah, di sini ada berbagai macam materi. Ini adalah menu utama dari FX Calculus Solver. Di sini kita melihat ada menu-menu dengan judul materi seperti integral, grafik, aljabar, seperti itu. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang di dalam setiap materi ini adalah kumpulan dari soal-soal setiap materi yang ada. Nah, di sini soal-soalnya itu sangat lengkap sekali, dari soal-soal yang mudah hingga soal-soal yang sulit dikerjakan. Ya, ini kita perkenalkan dulu. Ini adalah menu utama yang di depannya berisi materi-materi. Kemudian yang di ujung kanan ini, di atas kanan ini adalah menu keyboard. Nah, di sini kita klik. Jika kita mengklik menu tersebut, di sini ada tulisan, you can solve up to 5 problem for free. Jadi, sini adalah kita dapat menuliskan masalah yang kita inginkan. Namun, hanya 5 kali saja, karena ini itu aplikasi yang berbayar sebenarnya. Tapi, ini yang saya gunakan aplikasi yang tidak berbayar. Nah, jika ingin menggunakan aplikasi ini lebih dari 5 kali, kita harus berlangganan premium, seperti itu. Nah, di sini seperti ada kalkulator, ini sudah lengkap sekali ya teman-teman. Jadi kita lihat ada menu sinus, kosinus, tangen, matriks, diferensial, integral, limit, gitu. Kemudian di sini juga ada aljabar matematika dan sebagainya.
Kemudian kita menuliskan masalahnya di sini seperti itu. Baik, kita kembalikan. Misalnya kita akan mengerjakan masalah matematika tentang integral. Kita akan pilih materi integral. Kita akan memilih tentang trigonometri. Kita klik saja. Nah, ini adalah soal-soal materi integral tentang trigonometri. Nah, ini ada ada nomor-nomor yang berwarna biru dan ada nomor yang berwarna merah. Kenapa? Karena nomor yang berwarna biru itu soal yang tidak berbayar. Sedangkan nomor yang berwarna merah seperti ini itu adalah soal-soal yang berbayar, seperti itu. Baik, kita ambil salah satu soal, misalnya soal di nomor 117. Nah, ini tinggal kita klik saja. Baik, akan muncul seperti ini. Ini adalah penyelesaian masalah dari soal tersebut, mulai dari jawaban, solusinya, sampai ke notes. Ini sangat lengkap sekali ya teman-teman, karena dia sudah ada jawabannya, sudah ada solusinya seperti itu, dan juga ada notesnya. Nah, di sini ada notes. Ini biasanya merupakan definisi atau teorema dan lain sebagainya yang kadang kita sering lupakan seperti itu. Jadi, jika tidak hanya kita mempelajari soalnya saja di sini, namun materinya pun dijelaskan seperti itu. Nah, ini adalah sebuah soal yang tadi kita selesaikan. Integral dari sin theta kuadrat d theta, maka jawabannya adalah theta per 2 dikurang sin 2 theta per 4 ditambah c. Nah, ini kemudian ini solusinya sangat lengkap sekali karena dia sudah memiliki solusi yang bertahap dan berstruktur seperti ini. Baik, jika teman-teman hanya melihat ini saja kurang paham, teman-teman bisa menggunakan item di pojok kanan itu seperti gambar play. Di sini kegunaannya untuk apa? Teman-teman bisa saja bisa mengklik ikonnya, maka akan menampilkan video. Nah, video ini menampilkan pengerjaannya mulai dari tahap-tahapannya dijelaskan seperti itu. Dari mana dapat segini, dapat seperti ini. Jadi ini sangat berstruktur sekali, sangat bertahap. Dari mana dapat integral cos 2 theta dikurang 1 per 2 d theta seperti itu. Dia bahkan bakal dijelaskan seperti itu. Tahap-tahapannya dijelaskan dari mana. Jadi ini menurut saya sangat berstruktur sekali, sangat bertahap. Ini akan mempermudah buat teman-teman agar lebih paham. Ini dapat dari mana seperti itu. Jadi aplikasi ini sangat membantu sekali. Bisa dilihat ya di sini. Dijelaskan satu persatu, tahap bertahap. Ini sangat mudah sekali teman-teman. Seperti itu. Dia akan menghasilkan, memberikan jawaban sama seperti jawaban yang tadi, seperti itu. Dia memberikan jalannya, tahap-tahapannya. Baik, kita bisa kembalikan. Kita pilih lagi materi. Kalau tadi kita ambil materi integral, ini kita ambil materi grafik. Nah, di materi grafik kita ambil tentang yang general aja. Nah, di sini ada grafik. Ternyata dari mana grafik ini dituntun satu persatu. Baik, bisa dilihat caranya. Misal kita ambil di nomor 13, y sama dengan 5 per x. Seperti itu. Ini sudah muncul ya. Sudah diberikan solusinya. Bahwasanya sudah muncul grafiknya. Sama seperti integral tadi, kalau tidak paham, kita bisa memplaykan videonya tersebut. Dari mana bisa dapat grafik
Y sama dengan 5X, maka dia akan menampilkan suatu grafik. Dia akan membuat suatu tahapan gambaran grafik itu, grafik dari Y per 5X. Nah, di soalnya tadi itu juga sama seperti integral, ada nomor-nomor yang berwarna biru dan ada bernomor yang warna merah. Nah, nomor yang berwarna biru itu sama juga, dia yang berbayar, yang tidak berbayar. Nah, yang berwarna merah itu dia yang berbayar, seperti itu. Baiklah, menurut saya aplikasi ini sangat membantu untuk kita dalam menyelesaikan masalah matematika. Kemudian juga dapat membantu teman-teman dalam bahasa, karena aplikasi ini mencakup dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman juga dapat sedikit belajar bahasa Inggris. Baiklah, cukup sekian dari saya. Semoga membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.